Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Para jamaah mushola as-Safa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua bisa hadir di kajian rutin mushola as-Safa malam Kamis. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan langkah kita kemari akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tetap limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita sekarang masuk di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang ke-12 dari hitungan bulan Hijriah. Atau kita menyebutnya adalah bulan haji. Ketika kemudian kita masuk ke dalam bulan Zulhijjah, maka ada satu peristiwa penting dan bersejarah yang telah diukir oleh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu adalah seorang nabi yang kemudian keturunannya terus menjadi nabi. Maka kemudian disebut sebagai Abul Anbiya. Siapakah Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang hidup pada zaman Raja Namrud berkuasa. Bang Udin, berapa tahun di dalam sejarah Raja Namrud itu berkuasa? Itu konon sampai 400 tahun. Makanya kemudian Raja Namrud itu adalah raja yang angkuh, sombong, bengis, dan kejam. Maka kemudian ketika itu siapa saja perempuan yang melahirkan bayi laki-laki, dia tidak segan-segan untuk membunuh bayi tersebut. Kenapa seperti itu? Dia khawatir nanti kalau sudah besar si laki-laki tersebut akan menggantikan dan menyerang daripada Raja Namrud. Itu luar biasa. Maka kemudian ibunda Nabi Ibrahim ketika mengandung Ismail itu pergi ke hutan dan kemudian berlindung di dalam sebuah gua agar terhindar daripada kejaran bala tentara Raja Namrud. Lakukan itu. Itu omongannya orang yang belum punya anak. Tapi kalau sudah punya anak beda lagi. Sama seperti kita belum punya mobil. Kalau saya punya mobil pokoknya siapa saja tetangga yang perlu akan saya kasih. Tapi begitu kemudian kenyataannya belum tentu kita lakukan. Lah kemudian hadirin yang berbahagia, malaikat sempat mempertanyakan keputusan Allah yang memberi gelar itu sebagai Khalilullah. Kemudian malaikat bertanya, ya Allah, mengapa engkau memberi gelar Khalilullah kepada Ibrahim? Padahal ia sibuk dengan kekayaan dan keluarganya. Lalu kemudian Allah menjawab,
Jangan kalian menilai secara lahiriah saja, tetapi lihatlah hati dan amal baktinya. Karena tidak ada di hati daripada Nabiullah Ibrahim itu rasa cinta kasih selain kepadaku. Kalau kemudian kalian kepada malaikat tidak percaya dan ingin menguji, ujilah dia. Gitu Bang Odin. Malaikat sempat protes, uji aja dia. Betul apa tidak? Lalu kemudian hingga pada akhirnya Jibril turut menguji Nabiullah Ibrahim. Hasilnya supaya membuktikan ya, bahwa kekayaan dan anak-anaknya tidak sedikit pun membuat Nabiullah Ibrahim lalai di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah kitab Nasaibul Ibad dikatakan bahwa salah satu alasan lain mengapa Ibrahim digelari Khalilullah adalah karena sikapnya yang senantiasa mendahulukan perintah Allah. Buktinya adalah pada saat Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya, maka kemudian nggak jelas. Ya. Ada. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian coba kita lihat, terjadi sebuah dialog yang luar biasa. Ya. Ketika Nabiullah Ibrahim akan melakukan perintah Allah tersebut. Dan Nabiullah Ibrahim sebagai manusia, beliau sempat ragu-ragu apa betul perintah Allah yang jatuh lewat mimpi itu betul-betul adalah merupakan perintah Allah apa tidak. Maka kemudian ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim di As-Saffat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka ketika itu Ismail sudah sampai umur baligh. Baligh berapa tuh? Ya, antara 12 sampai dengan 15 tahun. Dan Ismail kecil sudah sanggup untuk berusaha bersamanya. Ya, berarti sudah agak dewasa. Lalu kemudian berkata kepada putranya Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manam. Kata bapaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Anni azbahuka fanzur mada tara. Apa kata Ibrahim selanjutnya? Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu kemudian dijawab lagi oleh Ismail, qala ya abatif al-ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Qala ya abatif al, wahai ayahku. Ya, if'al. Itu berarti adalah fi'il amr. Lakukanlah saja. Ma tu'mar, apa yang telah Allah perintahkan kepada ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak nggak usah khawatir, insyaallah saya akan menjadi orang-orang yang dalam kategori bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jawaban anak yang soleh. Kalau seandainya ini jawaban daripada anak yang pintar saja, tidak soleh, bisa jadi berbeda. Wah Ismail, saya diperintahkan dalam mimpi untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Bisa jadi jawabannya, Pak, kenapa saya yang masih mudaan? Bapak aja yang sudah tuaan. Tapi tidak dilakukan oleh Nabiullah Ismail. Tapi justru adalah mendorong dan meyakinkan ayahnya yang sedang ragu-ragu apakah itu betul perintah Allah apa bukan. Yaitu dia mengatakan, ya abatif al matukmar. Ya. Wahai ayahku, lakukanlah
apa yang sudah menjadi perintah Allah melalui mimpi tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tak usah khawatir, insya Allah saya, maksudnya adalah Ismail yang kecil itu, akan menjadi orang-orang yang bersabar. Lalu kemudian dibawalah Ismail oleh Ibrahim ke sebuah tempat yang dekat bebatuan. Ya sekarang ya dekat tempat melempar jumroh begitu di sekitar Musdalifah dan Mina. Lalu kemudian dibaringkanlah Ismail, ya, dan kemudian pisau, saya tidak tahu pisau apa kapak atau apa batu waktu itu. Pokoknya sudah ditajamkan dan Ismail sudah siap. Falamma aslama watalahu lil jabin. Jadi tidak berontak sama sekali Ismail, karena mereka sudah sama-sama sepakat dan sebelumnya sudah diskusikan, dimusyawarahkan. Ismail dengan berat hati, ya, dengan rela, lalu kemudian membaringkan, tapi kemudian ayahnya dengan berat hati, dia tetap melaksanakan karena sudah diberikan sebuah support oleh Ismail bahwa itu adalah betul-betul daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama watalahu lil jabin. Maka ketika keduanya berserah diri, artinya Ibrahim dan Ismail, nggak ada yang lain kecuali setan yang mengganggu. Ya. Lalu membaringkan anak di atas pelipisnya, dan kemudian pisau itu sudah di pelipis ataupun pipi ataupun leher daripada Ismail. Lalu kemudian apa? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kemudian dipanggillah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibrahim, begitu kira-kira, Pak. Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Para jamaah yang berbahagia, jadi kesimpulan akhirnya adalah ketika Nabi Allah meyakinkan bahwa itu adalah perintah Allah, mana ada sebuah agama yang menyuruh umatnya kemudian untuk membunuh satu dan lainnya. Padahal Nabi Allah Ibrahim mendapatkan Ismail itu boleh kepengin, Bang Udin. Waktu itu usianya sudah 80 tahun, sudah tua. Ya, sudah tua. Anaknya sudah lucu-lucunya segala macam. Sampai kemudian balik tiba-tiba kemudian disuruh dipotong, disembelih. Tapi itu ternyata adalah merupakan ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Betul apa yang menjadi landasan kenapa kemudian Allah memberikan gelar kepada Ibrahim sebagai Khalilullah. Karena tidak ada manusia yang sehebat Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya kemudian Ismail selamat. Tidak ada yang tergores sedikit pun. Tidak ada yang kena darah sedikit pun. Diangkat dan akhirnya kemudian yang disembelih itu justru adalah merupakan sembelihan yang berasal dari surga, kambing gibas yang besar. Itu adalah merupakan sebuah cerita ketika kemudian Nabi Ismail disembelih. Kesimpulannya adalah tidak usah takut ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Ya, kita tidak suruh menyembelih anak, kita tidak suruh berrepot ria, tapi sekarang kita hanya untuk meluangkan waktu sebentar datang ke majlis taklim, meluangkan waktu sebentar untuk sholat berjamaah, meluangkan waktu sebentar untuk kemudian meyakinkan anak-anak kita ngaji, disitulah saja. Kemudian kita berkorban bahwa di dalam kehidupan ini kita harus berani untuk berjuang. Siapa yang berjuang pasti dia berkorban. Siapa yang tidak berani berkorban, tidak perlu dia berjuang. Tapi sesungguhnya siapa yang tidak mau berjuang, tidak perlu dia hidup. Karena sesungguhnya hidup ini adalah sebuah perjuangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan akhirnya adalah mari sama-sama kita ikuti spirit yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam.
bahwa ketika Allah memanggil, ketika Allah menguji dan seterusnya, kita tidak boleh kemudian banyak alasan. Ketika Allah memanggil untuk zakat, ketika Allah memanggil untuk berkorban dan segala macam, lakukan. Insya Allah setelah itu kita menjadi orang-orang yang hebat. Dan Allah berikan reward kepada Nabi Allah Ibrahim. Setelah itu kemudian Ismail sudah lahir, sudah gede, ditambah lagi Ishak, ditambah lagi terus dan segala macam. Itu semuanya adalah orang-orang yang soleh, dan Nabi Allah Ibrahim adalah nabi yang kemudian mendapatkan sebuah sanjungan dan pujian dari seluruh para nabi dan seluruh manusia di dunia ini pada akhir zaman sekarang ini. Makanya kemudian Nabiullah Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Mudah-mudahan yang singkat ini kita akan ada manfaatnya baik bagi saya maupun bagi kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.